Uji validitas. Pertama-tama sebelum kita uji validitas, siapkan data kuesioner yang sudah dibagikan. Dan langkah pertama yang dilakukan adalah memblok semua angka dalam variabel yang ada pada data yang telah disiapkan. Dan klik Ctrl C lalu pindah ke jendela SPSS dan ketik data view untuk mempaste semua angka data yang sudah tadi disalin di Excel. Nah, setelah itu kita tinggal masuk ke variabel view dan mengubah semua nama dari variabel tersebut menjadi angka yang tertera di data Excel tadi. Setelah selesai, kita akan mencari opsi analyze di bagian atas. Terus kita cari yang bertulisan correlate dan ketik yang bivariate, dan selanjutnya blok semua variabel X1 sampai dengan total produknya ke variabel. Setelah dipindahkan, ketik OK, lalu tunggu outputnya keluar seperti di video ini. Nah, setelah outputnya kita lanjut, kita akan ketik analyze, setelah itu correlate lagi dan cari yang bivariate. Dan setelah itu kita lanjut untuk mengcopy bagian X2-nya. Nah, pindahkan semua X2 sampai dengan harga ke variabel. Setelah itu OK dan tunggu outputnya keluar. Begitupun dengan variabelnya, lakukan seperti yang tadi dan klik OK setelah selesai dan outputnya keluar. Maka hasil uji validitasnya sudah keluar dan kita tinggal ketik file di bagian pojok kiri atas, terus cari tulisan export. Setelah itu ubah tipe penyimpanannya yang di atas menjadi Excel 2007 Hiker XLX, dan setelah itu ubah file name-nya menjadi uji validitas Anda, dan setelah itu simpan di file manager device Anda. Baik, berikut adalah interpretasi hasil uji validitas. Adapun rumus mencari R-tabel yaitu DF sama dengan N dikurang 2, yang dimana DF itu berarti derajat kebebasan, sedangkan N adalah jumlah responden, yang dimana dikurang 2 sesuai rumusnya, yang berarti 96 responden dikurang 2 sama dengan 94 responden. Maka nilai R-tabel berada di kolom 0,05 baris ke-94 adalah 0,2006. Nilai R hitung pada tabel diperoleh dari hasil korelasi antara masing-masing item pertanyaan dengan skor total variabelnya. Nah, adapun asal dari R-tabel yang tertera pada tabel tersebut berasal dari rumus tabel R untuk DF, maka diambil nilainya yaitu 0,2006. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid. Begitupun sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Maka dari itu, pada variabel produk X1 seluruh item dinyatakan valid kecuali X1.1.8 karena memiliki R hitung sebesar 0,119 yang lebih kecil dari 0,2006 sehingga tidak valid. Dan variabel harga yaitu X2 seluruh item memiliki R hitung lebih besar dari R tabel sehingga semua dikatakan valid. Dan pada variabel kepuasan pelanggan seluruh item juga memiliki R hitung lebih besar dari tabel sehingga semua item valid. Nah,
Berdasarkan hasil uji validitas instrumen, penelitian secara umum dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian dengan pengecualian satu item pada variabel produk, yaitu X1.1.8 yang perlu dihapus atau diperbaiki. Uji reliabilitas. Setelah semua data sudah disalin di data view dan mengubah semua nama variables, selanjutnya kita akan ketik analyze di bagian atas. Setelah itu cari yang bertulisan scale. Setelah ketemu kita akan pilih yang paling atas, yaitu reliability analysis. Dan setelah itu blok semua variabel X1 kecuali produk ke items. Dan setelah dipindahkan, ketik OK dan muncul hasil outputnya. Baik, setelah itu kita lanjut untuk analyze lagi, ketik analyze, setelah itu scale, dan yang paling atas lagi reliability analysis. Dan lanjut kita pindahkan semua X2 kecuali harga ke item. Pindahkan semua, setelah itu OK dan outputnya keluar. Lakukan hal yang sama dengan variabel Y. Nah, setelah itu seperti yang tadi, simpan, ketik file di pojok kanan atas, ketik ekspor dan simpan. Berikut interpretasi uji reliabilitas. Yang pertama itu produk atau X1 memiliki nilai alfa sebesar 0,698 dan harga atau X2 memiliki nilai alfa 0,828 dan kepuasan pelanggan atau Y memiliki nilai alfa 0,884. Dan instrumen dikatakan reliable apabila nilai cross alfanya itu lebih besar dari 0,60. Maka dapat kita lihat nilai alfa pada setiap variabel lebih besar dari standar nilai alfa, yaitu 0,60, maka dapat dikatakan reliable. Uji normalitas. Oke, selanjutnya uji normalitas, yang dimana semua data yang dimasukkan adalah data total dari setiap variabelnya. Dan setelah semua total variabel dimasukkan dan namanya diubah, kita akan ketik analyze. Dan setelah itu ketik yang regression, terus cari yang bertulisan linear. Yang kedua, dan setelah itu pindahkan semua variabel X ke independen dan pindahkan variabel Y ke dependen. Dan setelah itu ketik statistik dan centang bagian collinearity diagnosis. Setelah itu ketik plots dan pindahkan yang paling atas express ke variabel X dan pindahkan spreadsheet ke variabel Y. Dan setelah itu centang histogram dan normal probability plot dan continue. Dan setelah itu kita ketik save dan centang bagian residual paling atas, yaitu unstandaris. Dan setelah itu kita continue dan ketik OK. Maka akan muncul outputnya seperti ini. Oke, dan setelah itu kita kembali lagi, kita cari hasil res 1. Dan setelah muncul seperti itu kita klik. Ya, setelah kita klik kita cari analyze, terus kita cari tulisan non parametric test. Dan setelah itu cari tulisan yang paling bawah, yaitu legacy dialog. Setelah ketemu, kita akan cari yang one sample KS. Nah, ini yang baris keempat, kita klik dan muncul seperti ini. Kita pindahkan yang paling bawah, yaitu unstandarized, pindahkan ke bagian kanan yang test variable list. Dan setelah itu ketik OK dan muncul hasil outputnya seperti ini. Dan selanjutnya simpan dan klik ekspor dan simpan seperti biasanya.
Baik, bisa kita lihat bahwa nilai hasilnya itu adalah 0,051 dan rumusnya yaitu dikatakan normal jika signifikannya lebih besar dari 0,05. Maka hasil interpretasinya yaitu hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov. Smirnov menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,051 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal artinya instrumen penelitian memiliki sebaran data yang wajar dan memenuhi asumsi untuk analisis statistik parametris. Uji multikolinearitas. Oke, selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Yang pertama adalah kita blok semua total dari setiap variabel. Yang pertama kita salin semua total dari variabel X1 dan kita paste ke data view. Dan setelah itu lanjut kita ambil total dari X2 dan kita paste. Dan setelah itu kita ambil total dari variabel Y dan kita paste lalu ubah namanya sesuai dengan nama yang sudah tertera. Dan setelah itu kita ketik analyze dan cari yang bertulisan regression dan ketik linear dan pindahkan variabel Y ke dependent dan variabel X1 dan X2 pindahkan ke independent dan ketik statistik centang yang collinearity diagnosis dan setelah itu klik continue dan ketik OK. Dan setelah muncul kita ketik file, ekspor dan simpan. Nah, berikut hasil ujinya yaitu kita lihat pada kolom koefisien dan nilai toleransi dari X1 yaitu 0,475 dan VIV-nya yaitu ada 2,104. Begitupun harga memiliki nilai yang sama dengan X1-nya tadi yang produk. Dan jika nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,100 dan VIV-nya itu lebih kecil dari 10, berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,100 dan VIV-nya itu lebih besar dari 10, berkesimpulan terjadi gejala multikolinearitas. Maka hasil interpretasinya yaitu nilai toleransi untuk kedua variabel X sama dengan 0,475 atau lebih besar dari 0,100 dan VIV-nya itu 2,104 lebih kecil dari 10. Maka disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari gejala multikolinearitas. Oke, setelah semua total data disalin dan dipaste di data view, kita akan mencari opsi analyze. Setelah itu cari yang regression dan ketik opsi linear. Dan setelah itu blok X1 dan X2 pindahkan ke independent dan variabel Y-nya pindahkan ke dependent. Dan setelah itu cari statistik dan centang yang collinearity diagnosis dan ketik continue dan plot kita pindahkan yang paling atas spread ke variabel X dan yang spreadsheet ke variabel Y. Dan setelah itu kita klik OK. Dan setelah output muncul seperti ini, seperti biasa kita simpan di bagian file, ekspor dan ubah namanya sesuai data yang diuji. Baik, berikut hasil scatter plot dari uji heteroskedastisitas grafik. Nah, untuk melihat apakah ada gejala heteroskedastisitas, kita dapat melihat di grafik scatter plot. Apabila membentuk sebuah pola, maka dapat dikatakan mengalami gejala heteroskedastisitas. Pada data ini
ada beberapa yang membentuk pola, maka dapat disimpulkan bahwa mengalami gejala heterokedastisitas. Baik, lanjut, masih menggunakan hasil salinan total data yang tadi. Selanjutnya kita cari analyze dan cari lagi regression dan klik yang automatic linear modeling dan blok X1 dan X2 pindahkan lagi ke independen dan variabel Y pindahkan ke dependen. Dan setelah itu klik statistik, centang yang collinearity diagnosis dan continue. Setelah itu klik save dan centang bagian residual yang unstandarized. Dan setelah itu continue dan OK. Dan muncul output seperti ini. Dan setelah itu kita kembali ke res 1 dan klik transform. Dan kita cari yang computer variable. Nah, setelah itu kita klik di target variable yaitu aba_res. Dan setelah itu kita cari yang foundation group, pilih yang arithmetic dan klik yang ABS. Dan akan muncul seperti ini dan klik unstandard list yang paling bawah, pindahkan ke numeric expression. Nah, setelah seperti itu, kita klik OK dan muncul seperti ini. Setelah itu kita simpan, ketik file dan ubah sesuai uji yang kita uji. Adapun hasil dari X1 atau produk yaitu 0,000 dan X2 yaitu harga memiliki nilai 0,101. Dan memiliki rumus jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, dan begitu pun sebaliknya. Maka hasil interpretasinya yaitu hasil uji heteroskedastisitas metode Gleicher menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan variabel X2 dengan nilai signifikansi 0,101 lebih besar dari 0,05 tidak mengalami heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi belum sepenuhnya bebas dari heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya uji hipotesis. Masih dengan cara yang sama, salin semua total variabel ke data view, dan setelah itu ubah namanya dan ketik analyze dan cari regression, terus ketik yang linear dan pindahkan semua X1, X2 ke independen dan variabel Y ke dependen dan klik OK. Maka langsung muncul output dari hasil uji hipotesis tersebut, dan klik file, ekspor dan simpan dan ganti nama ujinya. Baik, berikut hasil interpretasinya yaitu yang dimana uji T memiliki hasil 1,986 sedangkan uji F memiliki hasil 3,09. Adapun uji R, uji koefisiensi determinasinya yaitu 52,7%. Variasi perubahan variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2, sedangkan 47,3% dijelaskan oleh faktor lain. Adjusted R-square sama dengan 0,473, nilai yang tetap tinggi dan menunjukkan bahwa model sangat layak digunakan. Jadi kesimpulannya yaitu X1 berpengaruh signifikansi terhadap Y, sedangkan X2 tidak berpengaruh signifikansi terhadap Y. Dan secara simultan X1 dan X2 terbukti mempengaruhi Y. Dan model dapat menjelaskan 52,7% variasi Y.